Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Eh, Pada hari ini Bapak akan mengajarkan untuk pertama kali pelajaran daring yang mata pelajaran IPA. Pelajaran pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Ya, objek IPA dan pengamatannya ini nantinya kita banyak belajar tentang istilah-istilah penting dalam pembelajaran IPA. Pertama, pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok dan besaran turunan. Tetapi untuk pertama kali materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang objek IPA dan pengamatannya, itu pengamatan. Oke. Sebelum masuk ke materi, coba kau bayangkan kau mempunyai teman sebangku, udah? Teman sebangkumu, lalu kau amati temanmu tersebut. Kau amati temanmu tersebut dan temanmu juga mengamati kau. Lalu tulislah hasil pengamatanmu. Ingat, hanya hasil pengamatan, bukan tafsiran terhadap hasil pengamatan. Lalu, dalam mengkomunikasikan untuk satu orang yang diamati, bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan teman kamu yang lain. Adakah yang berbeda? Mengapa hasilnya demikian? Apakah yang mempengaruhi hasil pengamatanmu tersebut? Diskusikan dengan teman-temanmu. Maksudnya di sini, ketika kau menilai temanmu atau mengamati temanmu, pasti setelah kau amati, pasti ada perbedaan dan ada persamaan. Hasil perbedaan dan persamaan itulah nanti kau diskusikan dengan teman-teman. Itu juga merupakan objek pengamatan. Dalam IPA dibagi dua dalam objek pengamatan. Yang pertama yaitu penyelidikan. Penyelidikan ini adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu hal yang akan dilakukan dan hasilnya berupa deskripsi. Maksudnya di sini kau bisa mengamati apa saja termasuk di sekeliling lingkunganmu, baik di sekitarmu, di sampingmu, di belakangmu, atau di sekitar lingkungan dirimu, atau di sekitar lingkungan rumah, atau di luar lingkungan rumah. Yang kedua, pengukuran sebagai bagian dalam pengamatan. Lihat, pengamatan objek dengan melakukan kegiatan pengukuran. Maksudnya di sini, apapun yang kau amati dan yang kau lakukan dalam pengamatan harus dalam bentuk membandingkan dengan benda yang kau ukur dengan benda yang lainnya. Itu maksudnya pengukuran. Dalam pengamatan IPA, menyelidiki ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain. Berarti sebelum melakukan penyelidikan ilmiah, ada yang harus kau pahami dan harus kau kuasai, antara lain pengamatan. Lihat gambarnya. Lihat, menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Lihat dalam gambar, kamu lihat bahwasannya seorang anak menggunakan kaca pembesar. Kemungkinan anak tersebut ingin mengamati termasuk mungkin saja benda-benda yang kecil, atau daun, atau bunga, dan yang lainnya. Yang kedua adalah
Membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Maksudnya di sini adalah membuat pola-pola setelah kau amati. Dalam pengamatan tersebut, kau membuat pola-pola secara rinci hubungan dengan yang lainnya, baru membuat perkiraan. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun di tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Maksudnya, setelah kau amati, lalu kau membuat sebuah hasil penyelidikanmu dengan boleh dalam bentuk data, tabel, grafik, bagan, dan gambar, tetapi yang harusnya yang relevan. Ya, dalam mempelajari IPA ini banyak sekali fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang untuk apa kita belajar IPA dan kenapa kita belajar IPA itu harus jadi pertanyaan bagi setiap siswa. Pak, kenapa sih belajar IPA? Oke. Keuntungan belajar IPA adalah yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Contohnya, kenapa matahari bersinar? Mengapa air hujan turun? Mengapa ada pasang laut, air pasang? Mengapa ada angin? Itu harus jadi pertanyaan. Itulah dinamakan memahami berbagai hal sekitar kita. Kenapa bisa banjir? Itu termasuk hal-hal yang di sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Maksudnya di sini, kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup, berarti harus nanti yang setelah kita kerjakan, kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Contohnya, misalnya, kita menanam bunga atau menanam sayuran. Menanam sayuran, mungkin hasilnya bisa kita konsumsi atau sebagian bisa kita jual. Atau beternak. Beternak kita bisa menghasilkan anak dan berkembang biak. Itu namanya meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Ini sebuah masalah di dalam lingkungan sehari-hari kita. Misalnya daerah yang kesulitan air bersih misalnya, berarti bagaimana kita berpikir agar air ini bisa kita dilayak minum dan dilayak pakai. Itu jadi suatu permasalahan. Lalu misalnya kenapa bisa banjir di sekitar kita? Atau di depan rumah kita bisa banjir, ada becek misalnya. Itu jadi permasalahan. Apa masalahnya apa? Bisa juga kau timbun dengan tanah. Itulah kita dituntut menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, di sini kau disuruh berpikir logis. Yang maksudnya berpikir logis itu mengikuti data atau pengamatan penyelidikan dirimu. Misalnya, contoh yang sederhana adalah misalnya di depan rumah kita ada becek, tanah-tanah becek. Bagaimana cara mengatasinya? Atau mungkin saja kau timbun. Atau misalnya tempat kita banyak kali sampah di lingkungan kita. Apa solusinya? Setidaknya kita bersihkan, kita pilih sampah-sampah itu yang plastik dan yang organik, non organik dan organik. Oke. Di sini kita lihat ada dua kegiatan yang dilakukan. Di sini hanya kamu coba berpikir sejenak. Misalnya, seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium.
Dia menyelidiki suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat tersebut. Bidang apakah yang ditekuni ilmuwan itu? Lalu yang kedua, lakukan pengamatan terhadap akar tanaman. Laporkan hasil pengamatanmu dalam bentuk tulisan. Ini hanya membuat kamu mengajak semua anak untuk berpikir. Yang pertama, bidang apakah yang ditekuni ilmuwan itu? Yang kedua, bagaimana pengamatanmu terhadap akar tanaman? Akar tanaman. Oke. Objek IPA bukan hanya menyangkut yang hanya bisa dilihat mata kita, tetapi sebenarnya objek itu sangat luas. Yang pertama adalah objek IPA itu mencakup masalah benda-benda yang tidak nampak, benda-benda yang tidak bisa dilihat oleh mata normal, sehingga menggunakan suatu alat-alat yang canggih untuk mendeteksi atau melihatnya. Contohnya adalah atom atau virus. Lalu yang kedua adalah jagat raya. Di gambar B bisa kamu lihat jagat raya ini adalah sekumpulan baik itu planet, tata surya dan tata surya. Seluruh jagat raya ini tidak bisa kita jangkau. Kenapa? Terlalu besar. Karena terlalu besarnya jangkauan yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia, itu juga bagian dari objek IPA. Objek IPA juga mencakup benda-benda yang kecil, contohnya virus. Virus, lihat gambar A. Di gambar A ini bentuk gambar dari virus. Contohnya virus corona yang kita hadapi sekarang. Apakah kamu bisa melihat virus corona? Tentu tidak, bukan? Jadi di sini virus ini juga bagian daripada IPA. Lalu lihat gambar kedua, bagian B itu adalah tumbuhan. Tumbuhan dan sekeliling lingkungannya itu juga termasuk daripada IPA. Lalu ekosistem di laut, gambar C adalah ekosistem di laut. Merupakan, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tidak hidup. Ekosistem laut itu juga termasuk dalam objek IPA atau ilmu tentang ilmu pengetahuan alam. Saking besarnya ilmu pengetahuan alam itu, maka penyelidikan tentang alam menghasilkan kumparan pengetahuan yang demikian kompleks. Jadi untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam lainnya. Kedua, kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran yang sangat kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Oke, baik, kita lanjut ke B, bagian B, pengukuran sebagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran tidak terlepas dari yang namanya mengukur. Mengukur adalah membandingkan dengan suatu besaran dengan besaran yang sudah distandar. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah besaran sejenis. Oke, baik. Pada zaman dahulu, sebelum ditetapkannya suatu ukuran standar internasional, zaman dahulu masih menggunakan misalnya untuk mengukur jarak itu bisa menggunakan misalnya jengkal, depa, tongkat, tombak, dan lain-lainnya.
Tetapi untuk sekarang karena sudah menggunakan ukuran standar internasional atau sudah standar ditetapkan, maka kita tidak terlalu pusing karena sudah semua diatur dalam ukuran standar yang sama, baik itu di seluruh dunia. Karena makanya itu tidak ada lagi kata-kata yang pengukurannya berbeda. Oke, baik. Ini ada, coba kau lihat, ada 3 temanmu melakukan pengukuran meja yang sama. Ada 3 orang. Yang pertama Andrian, Edo, dan Emi. Udah? Mereka masing-masing akan mengukur meja. Panjang meja 6 jengkal. Baru itu untuk Andrian. Panjang meja 5,5 jengkal untuk Edo. Panjang meja 7 jengkal untuk Emi. Mengapa hasil ketiga pengukuran itu berbeda? Jelaskan. Dari sini kau bisa berpikir, kenapa berbeda ya? Tentu berbeda karena tinggi manusia, bentuk dan struktur organ tubuhnya pasti berbeda. Sehingga jari tangan dari orang tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek. Sehingga jelas tentu berbeda. Lihat dari gambar ini, coba kita lihat. Ada 2 orang mengukur dengan satuan depa. Bagaimana kemungkinan hasil pengukuran 2 orang terhadap panjang sebuah benda jika satuan depa jelaskan? Dari ke gambar tersebut, otomatis kita sudah berpikir. Yang satu panjang tangannya berbeda, sedangkan yang satu panjangannya lebih pendek. Sehingga hasil daripada pengamatan mereka atau pengukuran mereka tentu berbeda. Karena apa? Karena jarak antara rentang tangan pertama dan kedua sudah berbeda. Itulah pengukuran membandingkan. Oke, dari hasil penjelasan Bapak tadi, mudah-mudahan kalian yang di rumah mendapat manfaat dari pembelajaran ini. Tetapi untuk memperdalam atau mengasah pembelajaran kita hari ini, Bapak memberikan tugas di rumah untukmu. Yang pertama, 1, jelaskan hasil pengamatan yang ada di dalam rumahmu. Kedua, jelaskan hasil pengamatanmu yang ada di luar rumahmu. Maksudnya di luar lingkunganmu, di luar lingkungan rumahmu. Apa yang kau ceritakan dengan sebaik menurutmu. Yang ketiga, hitunglah panjang mejamu. Mejamu maksudnya di sini adalah baik meja rumahmu, meja di rumah, di dapur yang jelasnya bentuk meja. Pertama, menggunakan penggaris. Penggaris maksudnya berapa panjang mejamu dalam bentuk sentimeter. Baru B, menggunakan jari tangan. Menggunakan jari tangan, berapa jengkal mejamu. Kemudian, jelaskan hasil pengamatanmu. Ini salah nih, bukan pengamatanmu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan mengukur. Yang kelima, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengamatan. Demikianlah pelajaran Bapak hari ini, semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya, boleh kau jawab dalam bentuk WA. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.